Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Bunga. Kali ini Bunga udah ada di Indonesia dan kali ini Bunga mau menceritakan ke teman-teman perjalanan Bunga dari Dubai ke Indonesia gitu. Karena sekarang kan lagi COVID ya, dan katanya sekarang udah ada varian baru ya, unicornnya. Jadi sebenarnya di Dubai nggak terlalu heboh seperti di Indonesia teman-teman. Nah, jadi kali ini memang kan persyaratan pasti beda, pasti agak ribet. Nah, kayak gimana sih? Karena banyak banget berita di luaran. Bunga pas sebenarnya Bunga tuh pulang itu agak parno, agak takut. Karena apa? Karena banyak banget berita dari sana sini yang bikin Bunga takut. Serius, Bunga takut banget pulang karena katanya calo lah, inilah itu, apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Nah, kali ini Bunga bakal nge-clearin semua sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini gitu. Nah, tapi jangan lupa buat teman-teman yang pengen tahu lebih rincinya lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, oke, kita mulai aja kali ini. Karena Bunga kali ini eh, pulang ke Indonesia tanpa ada rencana, tanpa ada planning ini itu, dan semuanya suddenly. So, not too much of prepare for anything gitu. Jadi cuman persyaratan apa aja sih sebenarnya Bunga juga nggak tahu persyaratannya apa, tapi karena memang nanti dikasih tahu ya kita pas pembelian tiket itu, karena Bunga pulang ke Indonesia itu dengan tiket online. Jadi nanti kita itu boarding pass sendiri gitu di bandara ya, boarding pass sendiri, terus kita nanti dapat ini, terus nanti kita langsung ke tempat apa buat bagasi ya. Untuk bagasi sebenarnya nih ada nih. Nih, jadi sekarang itu di stasiun di bandara Dubai itu kita melakukan apa-apa tuh sendiri. Jadi kayak bagasi aja kita apa nge-packing sendiri, apa-apa sendiri, dan nanti kita dapat ini. Nih, biasanya tuh sekarang katanya bagasi itu 25 kilogram sampai 20 kilogram untuk yang di bagasi. Tapi untuk yang di bawah ya, yang dibawa itu biasanya yang dibawa kabin itu cuma 7 kilogram. Nah, kali ini Bunga bakal ngasih tahu ke teman-teman apa aja sih syarat yang harus dibawa untuk menjalankan penerbangan internasional. Nah, yang pertama pasti tiket. Tiket harus ada. Terus nanti eh, paspor, karena sekarang Bunga lagi di karantina dan paspornya lagi apa disimpan di panitia ya. Nanti kalau pulang baru nanti dikasih eh, boarding pass kita, terus bagasi, terus PCR test. PCR test itu ini Bunga karena apa Bunga punya aplikasi Al Hosan ya di Dubai itu, jadi cuman tinggal di print aja dari aplikasi itu. Nanti kan kita dikasih tahu tuh PCR-nya apa gitu. Terus kayak ini eh, vaksin, kita udah divaksin atau belum itu harus dibawa. Nah, dan yang lebih penting itu adalah aplikasi apa e-hak ya untuk Indonesia. E-hak itu peduli lindungi. Mungkin di Indonesia nggak dipertanyakan, itu nggak dipertanyakan, tapi di Bandara Dubai itu ditanyain. Jadi nanti itu kita ditanyain kayak tiket, paspor, vaksin, kartu PCR juga, dan aplikasi e-hak. Jadi nanti kita ditanyain udah punya aplikasinya atau belum. Jadi buat yang pulang persiapan aja 1 hari atau 2 hari sebelum pulang itu kita bikin aplikasi e-hak. Karena nanti di bandara ditanyain punya aplikasi e-hak enggak gitu, biar kita nggak ribet lagi. Kan itu ngantri banyak banget. Jadi kalau misalnya kita udah punya ya udah ready, udah tinggal masuk. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, kita harus download dulu, kita ngisi dulu, agak ribet juga. Nah, jadi cuman itu aja. Eh, Lalu kalau udah komplit, udah tinggal terbang. Nanti di pesawat kita nanti dikasih kertas itu yang buat ke bea cukai gitu. Jadi buat teman-teman itu harap dibaca baik-baik ya. Biasa sih cuman kayak nomor paspor gitu, kayak tanggal lahir kita, nama lengkap, udah gitu aja. Yang nanti di pesawat yang nanti pertama harus kita setorin di bea cukai di Bandara Indonesia ya. Serius Bunga itu takut banget karena banyak banget berita
dari Indonesia ini tuh parno sumpah. Dan sekarang Bunga udah ngalamin sendiri, ternyata nggak mudah banget, easy banget gitu. Udah apa-apa tuh jangan dibikin ribet, jangan dibikin masalah gitu loh. Hal yang kecil itu, hal yang gede itu dibikin kecil. Ini bukannya bukannya hal yang kecil dibikin gede gitu loh. Jadi kita itu kayaknya mikir, oh, aku mau pulang ke negara sendiri aja kok seribet ini ya gitu loh. Ternyata memang ya ini yang prosedur yang harus kita jalanin, prosedur yang harus kita lewatin. Kita sebagai warga negara yang baik ya udah ikutin gitu loh, nggak usah komplain atau apa gitu. Negara juga udah melakukan yang terbaik buat kita, buat warga negaranya gitu. Nah, jadi buat kalian, please tolong jangan ngasih info atau hoax yang nggak jelas, please jangan. Nah, setelah nanti kita sampai di bandara, memang kita harus melewati beberapa tahap, guys. Nggak gampang langsung ke migrasi, langsung ambil bagasi. Enggak, kita emang agak ribet. Karena nggak semudah yang udah kita lewatin sekarang itu, karena memang lebih safety lagi ya gitu. Jadi pertama kita harus apa ke eh, ngecek dulu ini kayak tiket paspor semuanya kita itu. Jadi nanti itu kita akan melewati beberapa tahap, beberapa antrian gitu. Aku lupa juga sih karena memang banyak, karena dari Dubai ke Indonesia perjalanan itu 7 jam setengah lah, kurang lebih 8 jam di pesawat. Jadi udah lelah banget, udah capek banget jalan sana sini antri sana sini gitu. Tapi alhamdulillah semua panitia itu ya membantu kita gitu loh, nggak kita tuh nggak dipersulit. Dan nanti itu kalau misalnya kita udah melewati bandara, udah melewati berapa ya kita nanti pas ke imigrasi itu nanti kita kan kayak dicek PCR kayak gitu tuh, kita udah di PCR atau berapa nanti kita dapat dapat barcode ini tuh berguna sampai kita ke Wisma. Ini tuh nanti dipertanyakan sampai nanti kita ke Wisma gitu. Jadi nanti kita ditentuin ke Wisma mana-mana ya tuh ya lewat ini. Ada di sini gitu. Jadi biasanya kita tuh ke Wisma itu bareng-bareng dengan orang yang sepesawat sama kita. Jadi kan kita kayak di sini tuh aku tuh apa nomor penerbangan aku tuh ini gitu. Jadi yang ditanyain itu kamu nomor penerbangannya berapa gitu. Nah, nanti kita ditanya sama petugas di sana gitu ya. Pas yang kalau nggak salah udah yang keempat itu nanti kita ngasihin formulir semua yang berkas tadi Bunga kasih itu, nanti kita kasihin ke petugas gitu. Nanti pas di imigrasi itu kita ditanya kan tujuan kita ke luar negeri itu apa, kerja, pelajar, atau jalan-jalan gitu. Terus nanti kita ditanya kita mau di Wisma atau di hotel. Dan untuk di Wisma itu karena ada beberapa kriteria ya, untuk yang di Wisma itu yang pertama PMI, kerja migran Indonesia, itu biasanya ya para TKW, TKI ya. Terus yang kedua itu pelajar, sama yang ketiga itu adalah apa kayak petugas negara gitu ya, yang dinas ke luar negeri gitu, itu yang di Wisma. Jadi biasanya yang jalan-jalan itu biasanya ke hotel gitu. Dan buat temen-temen, mohon banget jangan ngasih berita yang enggak, itu ke Wisma itu gratis, teman-teman, nggak ada biaya, nggak ada bohong. Nah, kalau kita udah nyampe ke apa ke migrasi, udah migrasi kita ngambil koper kita ya di bagasi, lalu kita nanti antri di salah satu stand yang memang untuk ke Wisma. Nanti kita diarahin gitu, yang ini yang ke hotel, ini yang ke Wisma gitu. Dan nanti di antrian ini juga nggak sembarangan, jadi kita itu memang sesuai dengan nomor terbangnya kita. Jadi kayak misalnya tuh yang dari Dubai, yang dari Malaysia, yang dari mana gitu. Jadi mereka itu berkloter dan kita nggak sama gitu. Kayak misalnya aku kebagian kan, aku yang di Pasar Rumput gitu. Dan untuk teman-teman yang belum menukarkan uang, di situ juga akan tersedia penukaran uang ya. Jadi sama Bapak TNI nanti ada tuh di situ penukaran uang. Kalau menurut Bunga sih nuker aja, karena memang perbedaannya nggak terlalu jauh, paling ya sekitar
Rp100, Rp50 kok gitu. Kan mereka juga ngikutin kurs yang sedang yang ngikutin kurs gitu loh ya. Jadi mereka juga nggak sembarangan gitu. Dan bunga juga menukarkan memang takutnya nanti ada apa-apa gitu kan. Dan memang untuk sampai ke tahap ini kita nunggu ke antrian ke Wisma itu sabar. Bunga aja itu nunggu eh, aku itu sampai itu jam jam 3 jam berapa sih aku lupa, jam 4, jam setengah 5, jam 4.35 itu baru nyampe, baru turun di pesawat dan bisa nyampe ke tempat Wisma itu sekitar, ke antrian Wisma itu jam 7. Memang agak lama, tapi di sana kita nggak sendirian kok, kita kan rame-rame, jadi kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain, kita bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang lain ya, yang Bunga rasain sih ya, pokoknya ya kita jadi nggak ngerasa bosen sih, bosen karena apa, karena kita capek, kita lelah gitu, tapi ya udah kita ikutin prosedur gitu. Jam 7 Bunga dapet dapet kertas lagi sih, kertasnya itu diambil sama panitia. Kertasnya kecil, itu ada barcode-nya, nanti kita ditempatin di Wisma yang mana gitu. Kayak aku kan katanya Pasar Rumput ya. Jadi pas kemarin itu dari pas kita udah masuk ke bis aja kita masih nunggu teman-teman dari bandara. Nggak langsung kita naik bis langsung ke Wisma gitu. Enggak, karena mereka juga kan menunggu Wisma juga full. Karena kan orang yang datang dari luar negeri itu setiap setiap hari itu ada gitu kan, sedangkan nggak satu orang dua orang yang keluar juga. Nah, untuk itu aja Bunga berangkat dari bandara ke Wisma itu jam 11 malam. 11 malam. Kita tuh udah capek, udah kuyuk, tapi ya mau gimana lagi gitu loh. This is my country, ini Indonesia gitu loh. Mereka juga pengen yang terbaik untuk warga negaranya gitu. Dan pas Bunga sampai itu, di sini juga kita masih nunggu lagi gitu, karena per bis itu kan beda-beda ya. Dan kemarin Bunga memang lagi nggak kebetulan, Bunga juga turut sedih ya, karena katanya udah 2 hari PMI dari Malaysia itu terjangkit corona, 32 orang. Jadi kita tuh nunggu yang positif tuh dievakuasi dulu sama panitia gitu. Jadi kita memang nunggu, dan kita tuh bener-bener dilarang nggak boleh keluar gitu loh. Karena kita harus menjaga diri kita juga gitu. Kita juga nggak mau lah langsung terjangkit atau apa gitu. Dan Bunga aja nyampe ke dalam ya, nyampe ke pendaftaran apa-apa itu sekitar jam 3. Nah, enggak jam 3, iya jam 3 sih, jam 3 nanti kita masuk ke ruangan, nanti tuh di ruangan kita diarahin lagi. Jadi kita tuh kayak ngisi kayak tempat kayak gini teman-teman, kertas kayak gini, kayak form verifikasi swab. Jadi nanti tuh kita enggak, iya, terus di sini tuh nanti kita diisi ya. Kalau sini sih cuma kita ngisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor paspor. Dan nanti itu kita di kertas kita nih yang ini, di belakangnya tuh kita mengisi 4 poin. Yang poin pertama itu adalah tempat apa tempat kita asal gitu, maksudnya tuh kita berangkat dari mana kan, kayak Bunga kan dari Dubai gitu ya. Terus nomor 2-nya itu adalah alamat kita gitu, tujuan rumah kita gitu. Yang nomor 3 itu adalah kita udah berapa kali vaksin. Kalau misalnya udah 1 kali ya, terus saya 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali gitu. Mereka nggak menanyakan jenis vaksinnya itu Sinopharm atau apa, enggak, kok cuma nanyain berapa kali vaksin aja. Terus nomor 4 itu adalah nomor handphonenya kita gitu. Nah, nanti setelah itu kita langsung di swab, dan hasil swabnya itu nggak keluar langsung dikasih tahu ke kita ya, enggak kan, aku kan sempat nanyain terus nanti hasil swabnya gimana gitu. Untuk hasil swabnya maaf katanya nggak bisa dikasih tahu karena memang mereka ngurusin banyak orang kan. Jadi kita nunggunya itu selama 2 hari. Kalau misalnya selama 2 hari kita aman-aman aja, kayak Bunga alhamdulillah ya sampai sekarang Bunga
eh, masih tidur dengan lelap di sini. Katanya nanti kalau selama 2 hari nanti ada petugas memakai APD, itu berarti kita positif. Jadi buat teman-teman minta doanya buat teman-teman yang pejuang positif, pejuang negatif ya. Karena kita juga nggak mau lah, siapa sih yang mau sakit gitu, nggak semua orang juga nggak ada yang mau sakit gitu. Nah, untuk eh, bunga aja itu dari jam 11 masuk ke ruangan itu sekitar jam 5 pagi. Capek sih, lelah, kita udah ah ya udahlah, mau dia apain lagi gitu, kita ikutin aja. Nah, dan buat teman-teman, karena Bunga sekarang kan lagi di Wisma Pasar Rumput. Nah, ini adalah salah satu wisma yang masih baru. Jadi di sini tuh nggak ada kantin teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak temen, kalau makan itu udah dijamin, udah pasti dijamin. Dan di sini yang udah Bunga rasain ya di Wisma Pasar Rumput itu memang makanannya bersih, makanannya juga enak. Kayak nasi aja enak gitu. Terus kalau masalah minum, untuk air panas, setiap lorong itu disediakan dispenser. Tapi kalau untuk air minum biasa itu disediain di bawah, di panitia itu kita mau ngambil sedus, 2 dus, 3 dus diizinkan, boleh gitu. Jadi jangan takut kalau minum. Tapi kalau untuk cemilan, karena di sini baru, di sini nggak ada kantin, kalau bisa teman-teman bawalah buat cemilan diri sendiri gitu. Masa kan kita cuma ngandelin makan aja, kita juga pasti pengen ngemil atau apa, bawa aja. Terus kayak sabun, sampo itu memang di sini disediakan tapi kecil ukurannya. Jadi kalau misalnya biar tenang ya, teman-teman bawa aja sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, pasta gigi gitu ya, bawa aja gitu loh. Apa kok ribet sih, nah itu ya udahlah, kita ikutin prosedur aja gitu, nggak usah memperkeruh suasana gitu loh. Jadi di Indonesia itu sebenarnya tuh apa sih, apa-apa dibikin rame gitu loh. Nah, untuk teman-teman memang di apa, kalau kita mesen makan dari luar tuh ya, aku kan kemarin dari jam 11 sampai jam 5 itu memang lama dan lapar ya, sekitar jam 1 itu aku lapar gitu. Aku beli itu memang harganya beberapa kali lipat teman-teman, memang mahal, kayak nasi goreng aja harganya berapa gitu. Tit gitu ya, nggak usah diceritain lah ya. Orang juga kan ya nyari rezeki di mana-mana gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus katanya kemarin harus harus ngasih katanya ke supirnya atau apa. Temen-temen kita tuh pas di bandara mau ke bis aja, kita tuh nggak mikirin tas kita gitu. Kamu tuh udah langsung masuk ke bis, duduk, tas apa-apa itu supir yang angkatin gitu. Jadi wajar lah kalau misalnya kita ngasih cuma 10 atau 20, itu tenaga mereka gitu, mereka naikin terus nanti di Wisma nurunin, ya itu sebagai ucapan terima kasih kita juga gitu loh. Kita cuma tinggal duduk cantik, koper kita udah rapi gitu, ya udahlah gitu, jangan perhitungan lah gitu, itu kita sedekah kok gitu. Kemarin katanya sampai hari ini, aduh udah deh, udah nggak usah memperkeruh suasana, jangan memperkeruh suasana, jangan pelit jadi orang ya. Memang kan kita kita pulang juga nggak semua yang beruntung ya, ada yang pulang karena terpaksa gitu, karena Bunga juga pulang tanpa direncanain gitu. Tapi ya udah, mau nggak mau apa lagi gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di sini itu ditolong banget kerjasamanya gitu. Dan di sini enak kok, bersih bersih, terus petugasnya juga pada ramah-ramah. Kita kalau mau nanya mau apa juga mereka setia melayani gitu. Kalau ya udahlah, jangan bikin ribet, aku juga kayaknya gedek banget gitu. Nah, kemarin juga dikasih tahu tentang masalah penjemputan. Jadi kalau ada yang mau dijemput sama keluarganya itu boleh teman-teman, boleh dan gak ribet. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dijemput sama keluarganya, itu cuman kita cantumin aja atau fotoin ya. Fotoin aja nanti ke keluarga, dari ke keluarga sih tahu, fotoin ke kita itu KTP supir sama nomor plat mobil. Udah itu aja syaratnya. Nggak ribet. Jadi kalau mau dijemput ya udah tinggal jemput aja, nggak usah banyak omong atau apa gitu. Nanti kan sama petugas ditanyain gitu, kamu mau jemput siapa atau apa gitu. Jadi kalau yang mau dijemput itu bisa, cuman kita fotoin aja sama keluarga gitu, minta fotoin KTP yang mau jemput supirnya gitu sama plat mobil, udah itu aja.
jangan diperibet lah ya teman-teman, semua itu all easy, udah nggak usah bikin ribet gitu. Nah kalau di sini itu buat teman-teman kan biasanya kayak HP. Di sini itu casan di sini biasa kan kalau kita dari luar itu colokannya 3 ya, dan di sini tuh biasanya colokannya cuma 2. Tapi nanti juga di bis pada nawarin kok kayak extension gitu, karena kan dari luar negeri lubangnya 3 dan di sini cuma lubangnya 2 gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya ya udah bawa aja gitu, nggak usah beli kan, ngirit-ngirit kita juga ya. Nah, sekarang katanya masalah HP dari luar ya. HP dari luar itu memang kemarin kan kita langsung di bandara itu ditawarin nomor SIM card ya. Karena memang ada beberapa handphone yang dari luar negeri itu kayak Bunga sih alhamdulillah handphone Bunga beli dari luar negeri tapi masih bisa pakai kartu gitu. Jadi memang Bunga nyimpen kartu Indonesia dan masih aktif setiap bulan diisi dari Indonesia. Dan ada beberapa temen walaupun dia udah beli SIM card yang baru itu nggak bekerja, nggak bisa gitu, nggak SIM-nya, jadi nanti harus didaftarin emailnya dulu katanya. Jadi nanti katanya kalau mau pulang itu yang mau pendaftaran email itu katanya nanti ada khusus lagi katanya dibarengin gitu buat pendaftaran email. Jadi buat teman-teman udah ikutin aja apa yang udah ditentuin sama pemerintah gitu. Jangan ngasih berita yang enggak, sabar, itu kuncinya sabar gitu. Yang namanya juga kita sekarang mungkin masanya kita itu lagi diuji kesabaran kita semua ya. Jadi buat teman-teman yang mau pulang, yuk pulang. Ya jangan khawatir, jangan takut, insya Allah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya. Kita percaya aja gitu, pemerintah juga melakukan yang terbaik buat kita, gitu. Dan kayak di sini juga makan mereka nggak sembarangan gitu, kayak 4 sehat 5 sempurna, kayak ada nasi, ada sayuran, ada buah-buahan juga, ada kerupuk, ada sambal, kayak ikan, tempe, tahu, ayam gitu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bilang porsinya nggak banyak, tapi ya buat cewek sih kayak Bunga aja itu udah cukup gitu loh. Nah, jadi kita itu sehari dikasih 3 kali makan. Nah, pagi itu dari jam 6 sampai jam 7. Terus siang itu dari jam 12 sampai jam 1 atau jam 2. Dan untuk makan malam itu dari jam 6 sampai jam 7. Nanti juga kalau udah waktunya nanti ada petugas ngasih tahu gitu waktunya makan gitu. Dan biasanya buat makan itu disediain di samping lift. Jadi kita itu kalau keluar dibawa kunci kamar, karena nanti kita kan nyerahin nomor kamarnya ya, ini nomor kamar ini gitu, mau ngambil makan. Orangnya pokoknya panitianya ramah-ramah kok, ramah-ramah. Cuman di sini memang karena baru di Pasar Rumput itu baru nggak ada kantin, udah itu aja sih sebenarnya. Ya memang bete sih kita cuma di ruangan makan tidur, tapi ya alhamdulillah kita bisa take rest ya, bisa take rest dulu gitu. Jadi untuk sebenarnya mudah, udah nggak usah bikin ribet, sabar, udah itu aja. Kayak kemarin kan Bunga udah aduh karantina 10 hari ini, itu pas kemarin udah dikasih tahu udah ada edaran baru bahwa karantina itu cuma 7 hari katanya. Dan alhamdulillah mungkin apa karena yang datang dari luar negeri kan banyak juga ya, setiap hari gitu ada. Nah, sekian dulu nih teman-teman yang udah Bunga alamin ya, yang udah Bunga rasain gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau pulang nggak usah parno, nggak usah takut, insya Allah gitu ya, semuanya mudah, semuanya kita percaya aja deh sama pemerintah gitu. Udah itu aja. Selamat menikmati perjalanan ya, semoga kita cepat-cepat kembali ke keluarga gitu dengan sehat walafiat ya. Udah itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.